Selamat datang di Sudut Anime, channel yang membahas segala hal seputar dunia anime. Di video kali ini, kami akan sedikit membincangkan anime Tenki no Ko yang kemarin sepertinya cukup banyak diperbincangkan. Anime ini diproduksi oleh Comic Swift Studio, dirilis pada 19 Juli 2019, yang disutradarai oleh Makoto Shinkai. Yap, sutradara yang namanya semakin terkenal karena Kimi no Na wa yang sangat populer di tahun 2016 kemarin. Tenki no Ko bercerita tentang Hodaka dan Hina. Hodaka adalah seorang siswa SMP yang kabur dari rumahnya menuju Tokyo. Ia kabur karena membenci tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Sesampainya di Tokyo, ia bekerja pada sebuah kantor majalah misteri yang dimiliki oleh Suga dan Natsumi. Karena cuaca di Tokyo yang selalu hujan, majalah misteri ini mencari keberadaan gadis cerah, yang kebetulan Hodaka bertemu dengan si gadis cerah bernama Hina. Pertemuan mereka yang intens menyebabkan mereka menawarkan jasa pawang hujan kepada masyarakat kota, sekaligus membentuk sebuah hubungan romantis di antara mereka. Dalam segi cerita, anime ini belum maksimal. Mungkin kalian akan merasakan bagaimana kemiripannya dengan Kimi no Na wa, mulai dari opening, masuknya lagu pembuka, konflik yang disertai perpisahan, berujung pada akhir cerita dengan time skip dan adanya pertemuan. Selain kemiripan bentuk luar cerita, yang entah karena disengaja atau tidak, kekurangan selanjutnya ada pada penjabaran tokoh dan permainan konflik. Yang terlihat adalah pada tokoh Hodaka dan Hina. Hodaka belum mendapat porsi yang jelas alasan mengapa ia harus berpindah ke Tokyo. Alasan ini terungkap hanya dalam dua hal, karena ia yang membenci rumahnya, serta ia melihat sebuah cahaya dari langit yang bergerak menuju Tokyo. Sedangkan dalam tokoh Hina, alasan mengapa ia sangat membenci panti asuhan pun tidak terjelaskan. Ia hanya ketakutan saat dikejar-kejar oleh polisi. Di kondisi ini, kita hanya tahu bahwa Hina hidup bersama adiknya. Ketakutan ini yang menjadi sebuah kebingungan. Bukankah di panti, Hina dan adiknya akan mendapatkan fasilitas yang mungkin lebih baik dan lebih layak dari sekarang? Perkara konflik terlihat sangat remeh-temeh, yakni konflik yang terjadi antara Hodaka dengan polisi. Penyebabnya ialah Hodaka memungut sebuah pistol yang dibuang ke tong sampah oleh seorang polisi. Namun kita tidak tahu kenapa pistolnya dibuang dan membuat dia terjerat kasus hingga dikejar-kejar polisi. Pembangunan konfliknya sangat tidak kuat, sangat terasa efek kebetulannya. Padahal konflik ini cukup berperan penting dalam jalannya cerita. Hal lain yang unik, masuknya tokoh dari Kimi no Na wa, Taki dan Mitsuha. Sebenarnya ini bukan hal baru dalam garapan Shinkai. Jika menengok pada Koto no Hana Niwa, Yukino Yukari sebagai guru sekolah kembali muncul di Kimi no Na wa. Mungkin perihal cerita hanya itu yang dapat kami tangkap. Kemudian beranjak pada masalah visual. Shinkai tentu kental dengan scene hujan, yang mana dapat ditandai dari 3 anime terakhirnya, Koto no Hana Niwa, Kimi no Na wa, serta Tenki no Ko. Scene hujan ini membuat penonton terkesima dengan visual air hujan, genangan air, ataupun danau yang sangat memanjakan mata. Masalah kedetailannya masih terjaga, terutama pada benda-benda mati di dalam ruangan. Semisal rumah yang ditempati tiap tokoh selalu sama, penuh dengan barang. Terkhusus pada ruang makan atau ruang keluarga dan kamar pribadi yang sangat terasa dibuat senyata mungkin. Selain dari interior bangunan, Shinkai juga banyak memberi ruang terhadap eksterior ruangan. Gedung yang tinggi di tiap gang-gang kecil atau view alam yang sangat enak banget buat dilihat. Mungkin saja anime ini akan mendapat gelar atau nominasi visual yang epic. Ya mungkin saja sih ya. Hal lainnya yang menarik dilihat adalah tone warna dan pencahayaan yang sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana cerita. Contoh kecilnya saja seperti scene ketika Hina mulai berdoa dan langit cerah, yang mana sebelumnya memiliki suasana sendu dengan pencahayaan yang kurang, beralih menjadi indah ketika langit terbuka dan cahaya mulai menerangi kota Tokyo. Namun ada satu hal yang menurut kebanyakan orang masih minus, yaitu penggambaran karakter yang terkesan simple. Ya mungkin ini adalah ciri khas dari para staff visual di studio, di mana lebih mementingkan detail visual background ketimbang karakternya. Perkara karakter yang jelas masih konsisten dengan warna rambut, yakni hanya menggunakan satu warna saja, hitam misalnya. Beranjak pada masalah apa yang dibawa dan dihadirkan dalam anime ini, mungkin kita dapat melihatnya dari bagaimana fungsi mitos di masyarakat, serta bagaimana sebuah hubungan kota dan pekerja terbentuk. Kalimat yang terus diucapkan oleh Hodaka berulang kali di awal
sepertinya memang benar adanya. Mungkin tidak hanya di Tokyo, semua tempat yang disebut kota dengan sifatnya yang serba cepat memang menakutkan. Hodaka yang tidak mempunyai uang harus bekerja di kantor majalah misteri milik Suga dan Natsumi. Selain meliput kisah misteri, ia juga harus mengurus pekerjaan rumah, sebab kantornya menjadi tempat tinggal juga. Apa yang Hodaka kerjakan dalam dua ranah, kerja kantor dan rumah, sepertinya tidak mendapat uang yang setimpal dari Suga. Terlihat di mana Natsumi protes ke Suga. Apa yang dikerjakan di ranah rumah, pekerjaan yang seperti mengurus suami, istri, atau anak dilihat sebagai sebuah kewajiban atau sebuah norma yang dibentuk oleh masyarakat. Ya, semacam kalau kita tidak mengurus anggota keluarga, pasti ada deh tuh yang nyinyir. Itu kok nggak diurus sih sama ibunya? Yang sebenarnya menjadi masalah adalah pekerjaan yang seperti itu justru dimanfaatkan oleh kantor, perusahaan, atau segala macam kata gantinya. Pemanfaatan ini dilihat dari bagaimana para pekerjanya yang dipaksa untuk bangun sangat pagi agar tidak terlambat kerja, sebab nanti bakal kena marah kalau terlambat. Terus dapat jatah lembur lah, atau kerjaan yang numpuk lah, terus pulang kena macet. Kemudian para pekerja yang sangat lelah sampai di rumah akhirnya dirawat oleh keluarganya agar tenaganya pulih, tubuhnya tetap sehat, dan urusan rumah dibereskan karena takut menjadi beban tenaga lagi untuk mengurus rumah. Kemudian, para pekerja akan bangun di esok harinya dengan keadaan yang sudah pulih dan siap dikuras lagi. Dan parahnya, kesemua ini tercipta karena kebutuhan untuk makan di esok hari. Apakah ini kondisi yang normal? Sama seperti Natsumi yang memprotes ke Suga dari kecilnya gaji yang ingin diberikan kepada Hodaka. Pekerjaan Hodaka yang mengurus rumah sekaligus merawat Natsumi dan Suga tidak dihitung sebagai satu hal yang diupah. Sebab arti dari kerja sendiri sudah bergeser dari yang bermakna sebagai aktivitas dari manusia menjadi thing, sebuah benda, satu hal yang dapat dinilai, diukur, dan ditimbang harganya. Semua orang mempunyai motif tersendiri berpindah ke kota, namun setidaknya apa yang akan terjadi selanjutnya tetaplah sama. Mereka tidak bisa lagi membakar sampah di halaman, mendengar gesekan sapu lidi dengan tanah, atau bersarung bertelanjang dada dan menyeruput kopi. Berangkat kerja saat pagi agar terhindar dari kemacetan, pulang larut bahkan lembur. Akhirnya harus menanggung ketakutan, makan apa esok hari, dalam kesendirian. Sebab bertutur dan bercerita tidak lagi dianggap sebagai suatu hal yang berguna dan menguntungkan. Perihal mitos atau kepercayaan atas roh atau benda yang terjadi masyarakat Jepang, atau mungkin masyarakat umum, setidaknya bersifat futuristik. Mungkin dahulu mereka belum mengetahui dan memahami segala macam bahasa kimia, biologi, ataupun fisika. Yang mereka pahami hanya sebatas, kalau ingin anak-anakku tidak kesusahan, maka harus dijaga satu tempat yang dianggap sebagai sumber kehidupan. Maka jangan heran bila ada satu mata air, pohon, atau hutan yang dikeramatkan. Hal itu sebenarnya difungsikan untuk menjaga dan melestarikan alam. Mungkin cukup segitu aja di video kali ini. Support kami dengan like, comment, subscribe, share video ini, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.